Ya, saudara-saudara, saya baru saja membaca sebuah berita resmi di website PGI menyatakan penolakan terhadap putusan hukuman mati Pak Firdy Sambo. Itu berita yang sangat menarik karena saya ingin tahu sebenarnya apa alasan PGI menolak putusan tersebut. Kemudian waktu saya baca, menurut Ketua PGI kita Pak Gomar Gultom, hak untuk hidup merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia dan karenanya hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya. Beliau juga menyatakan, saya meragukan pendapat sementara pihak untuk menganggap hukuman mati akan memberi efek jera sebagaimana yang dimaksudkan oleh ancaman hukuman mati tersebut. Terbukti kasus narkoba terus meningkat meski negara telah mengeksekusi mati beberapa pelaku tindak pidana narkoba. Jadi ada dua hal ya, hukuman mati tidak boleh dijalankan karena hanya Tuhan yang punya hak mutlak mencabut nyawa manusia. Dan kedua, hukuman mati itu kalaupun diterapkan belum tentu mendatangkan efek jera sebagaimana yang diharapkan dari penerapan hukuman itu. Nah, saudara-saudara, saya tahu yang berkomentar dan berargumen begitu adalah Ketua PGI kita yang terhormat. Tapi jujur ya saudara-saudara, izinkan saya untuk bicara apa adanya karena saya betul-betul waktu membaca argumen itu, poin-poin argumen itu, saya kok tidak melihat ada mutu ya, ada bobot yang bahkan sedikit saja lebih dari komentar-komentar yang berseliweran di Facebook, di Instagram, di YouTube dari random people yang kita tidak tahu kualifikasinya apa, risetnya apa, sekolahnya apa, akademiknya apa, dari random people. Kalau yang berkomentar berargumen begitu adalah random people seperti yang tadi saya sebutkan di medsos, saya hanya kasih senyum, tidak saya gubris, malah mungkin saya akan kasih tanda love supaya dia senang. Pertama, semua orang yang terlibat di dalam percakapan teologis ini juga mulai dari premis yang sama. Hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak atas hidup kita dan karena itu hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Itu kristal clear. Tidak ada orang yang menolak premis itu. Tapi poinnya itu bukan di situ. Poinnya adalah di dalam mengeksekusi judgment, penghakiman. Tuhan bisa memakai sarana, memakai manusia, misalnya para hakim, para raja, misalnya juga Musa waktu memimpin Israel keluar dari tanah Mesir dan lain sebagainya. Jadi menurut Alkitab penggunaan sarana mengeksekusi judgment, penghakiman sebagai pembalasan murka Allah atas orang yang melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati itu bukan merupakan kontradiksi, bukan merupakan masalah dengan premis bahwa hanya Tuhan yang memiliki hidup kita secara mutlak dan karena itu hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa. Lagi pula ya saudara-saudara, komentar dari Pak Gomar itu kalau dicermati baik-baik implikasinya itu adalah komentar dengan poin argumen yang sangat berbahaya. Negasi mutlak pada premis itu hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Itu akan mendatangkan disaster, mendatangkan bahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara, kita tahu ada orang-orang yang pengen banget mati di gereja. Jadi dia hidup sekian lama, beberapa puluh tahun atau beberapa tahun. Kemudian bikin bom panci, membawa dirinya ke gereja, kemudian meledakkan dirinya di sana. Nah, katakanlah dalam kasus-kasus semacam itu, Anda diizinkan Tuhan melihat orang itu datang. Kemudian Anda tidak punya pilihan lain selain melumpuhkan orang itu dengan cara mematikan orang itu. Pertanyaan, apakah itu juga tidak boleh Pak Gomar? Karena hanya Tuhan yang punya hak mencabut nyawa manusia. Atau misalnya para teroris menyabotase sebuah gedung atau menyabotase sebuah wilayah. Semua langkah-langkah persuasif yang perlu sudah dijalankan. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghabisi mereka. Pertanyaan Pak Gomar, apakah itu juga tidak boleh? Karena hanya Tuhan yang punya hak mencabut nyawa manusia. Kemudian besok orang-orang Kristen yang jadi polisi, yang jadi tentara, silakan mengundurkan diri semua karena tugas Anda, pekerjaan Anda itu memperhadapkan Anda dengan satu situasi. Mungkin saja pada satu situasi di mana apakah Anda membunuh atau dibunuh. Jadi pertanyaan, apakah itu juga tidak boleh? Karena hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Nah, saya tahu Pak Gomar akan mulai ngeles. Oh, bukan itu yang saya maksudkan. Kalau yang begitu-begitu ya masuk akal lah, mungkin diperbolehkan lah. Tapi yang saya maksudkan adalah hukuman mati melalui putusan peradilan. Jadi dalam rangka ngeles, sekarang Pak Gomar akan memodifikasi premisnya menjadi premis yang kondisional, padahal tadinya negasinya itu mutlak.
dan bahkan sudah dimodifikasi menjadi sebuah premis yang kondisional pun tetap merupakan premis kondisional yang lato-lato, nabrak dirinya sendiri, bertabrakan dengan ajaran total Alkitab mengenai death penalty atau hukuman mati. Itu saya sudah bahas di dalam video saya yang pertama. Dan yang kedua, siapa yang mengatakan kepada Pak Gomar bahwa penerapan hukuman mati itu tujuan utamanya adalah efek jera? Berbicara dari perspektif iman Kristen, Roma 13 ayat 4 misalnya, proposisi di dalam ayat itu bukan soal efek jera, tapi soal retribusi, pembalasan. Pemerintah adalah wakil Allah, menyandang pedang keadilan, membalaskan murka Allah atas kejahatan. Nah, pada saat retribusi itu, pembalasan itu dieksekusi, kemudian ada orang lain melihat itu, kemudian wah, saya tidak mau melakukan begitu karena saya tidak ingin mengalami hal yang sama, puji Tuhan. Tapi kalaupun toh ada orang lain yang tetap bebal melakukan kejahatan ekstrim serupa, ya pedang keadilan itu harus diacungkan, membalaskan murka Allah atas kejahatan, pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Nah, saran saya adalah begini. PGI itu sebaiknya lebih banyak berjuang. Lebih banyak berjuang untuk kepentingan perizinan pembangunan gedung-gedung gereja yang banyak yang tidak bisa membangun gereja, dihambat sana sini, di demo sana sini dan lain sebagainya. Berjuang dengan jauh lebih giat, jauh lebih intens dan jauh lebih nyata. Atau berdiri paling depan setiap kali ada ibadah Kristen, orang datang demo seradak seruduk, kemudian menghalangi orang beribadah, kemudian melarang orang beribadah. PGI harus ada di situ, berdiri paling depan di situ. Itu akan mendatangkan jauh lebih banyak respek dari masyarakat Kristen atau warga gereja. Akhirnya saudara-saudara, semua yang tadi saya sampaikan itu tidak berarti, tidak saya maksudkan untuk bilang Pak Firdy Sambo harus dihukum mati. Bukan itu maksud saya. Keharusan itu bukan urusan saya, itu urusan pemerintah dengan semua proses peradilan yang ada dan yang sudah dijalankan maupun yang sedang atau yang akan dijalankan. Itu bukan urusan saya. Poin saya adalah kalau saudara tanya boleh atau tidak hukuman mati diterapkan menurut perspektif iman Kristen, saya jawab boleh. Boleh dengan parameter-parameter seperti yang sudah saya kemukakan di dalam video saya yang pertama. Tuhan memberkati, menjaga, dan melindungi kita sekalian. Salam.